True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Ada sebuah panggilan untuk menemukan dan mengalami sebuah ibadah yang benar. Sebuah ibadah yang sejati. Rasul Paulus mengingatkan bahwa di akhir zaman akan ada krisis demi krisis. Salah satunya adalah krisis ibadah yang benar. Secara lahiriah orang-orang melakukan ibadah dari nampak luarnya, tetapi pada hakikatnya mereka tidak mengakui kuasanya, atau saya bisa terjemahkan lagi, mereka tidak pernah mengalami kuasanya, sebab mereka tidak hidup di dalam otoritas Tuhan. Ibadah yang benar adalah ibadah yang mengandung janji. Waktu saya belajar, saya katakan saya masih belajar terus. Tetapi ketika saya sedikit mengalami, saya melihat janji itu bukan sekedar sebuah cerita, tapi janji itu ada, janji itu benar, janji itu memang ya dan amin. Tetapi dalam realita ternyata tidak semua orang menemukan janji itu. Jawabannya bukan karena Tuhan itu salah, tetapi karena sebagian orang gagal menemukan ibadah yang benar. Yesus mengingatkan di zaman Elia terjadi krisis ekonomi. Ada banyak janda-janda dan perempuan bangsa Israel yang membutuhkan pemulihan ekonomi. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan tidak memulihkan yang lain, tetapi Tuhan hanya bekerja. Bukan Tuhan mau bekerja hanya pada satu orang, tetapi Tuhan hanya bisa bekerja ketika Tuhan menemukan janda di Sarfat. Dan apa yang disampaikan Tuhan ini kurang enak didengar. Mereka adalah bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Tetapi mereka tidak mengalaminya. Sekalipun mereka memiliki janji itu. Catat baik-baik, bukan Tuhan tidak mau. Tetapi karena mereka tidak dalam satu posisi, mereka mengalami ibadah yang benar. Daud pernah terjebak dalam ibadah yang salah. Ini orang pilihan Tuhan. Waktu dia membawa tabut perjanjian Tuhan, dia nyanyi dengan semangat, tetapi dia tidak membawa persembahan. Apa yang dibawa oleh Kristus adalah sebuah kehadiran kerajaan sorga. Dan kehadiran kerajaan sorga itu harus diikuti dengan sebuah kondisi di mana Tuhan menyatakan anugerahnya. Tetapi sekaligus Tuhan menemukan satu persembahan. Sebab ketika orang menemukan kerajaan sorga, dia tidak pernah sama lagi. Kalau saya berkata kerajaan sorga, itu bukan sekedar sebuah tempat, tetapi itu sebuah dimensi. Itu bukan sebuah lokasi, tetapi itu sebuah dimensi. Itu bukan hanya kita bicara sorga yang di atas, setelah kita meninggal, kita mati masuk sorga, tetapi itu ada di bumi. Tuhan berkata, carilah kerajaan sorga dengan kebenarannya. Maka hidupmu tidak akan kekurangan, hidupmu tidak sama lagi. Yesus datang, akulah pintu untuk masuk dan mengalami kerajaan sorga itu. Yesus berkata, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga itu. Apa yang paling terpenting di dalam hidup ini? Mencari dan menemukan kerajaan sorga, dimensi kerajaan sorga di bumi. Sehingga kita tidak hidup sekedar
mencari sesuap nasi. Kita hidup dengan satu kebenaran. Kita hidup menemukan sebuah arti dan tujuan. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, muka demi muka, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta popularitas, tetapi dia minta kasih karunia. Dan tanda kasih karunia bukan sekedar sesuatu yang abstrak. Musa berkata, dari mana aku tahu bahwa aku dan bangsa ini mendapat kasih karunia di hadapanmu? Apa tandanya? Musa berkata, kecuali jikalau engkau berkenan berjalan menyertai kami. Dan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel bukan sesuatu yang abstrak, tapi real. Tiang awan dan tiang api. Coba kita renungkan. Apa yang dimiliki oleh Abraham? Apa yang dimiliki oleh Nuh? Bukan sekedar sebuah agama, tetapi mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Mereka menikmati kehadiran Tuhan. Ibadah yang benar membawa seorang menemukan kerajaan sorga. Ibadah yang benar membawa seorang mengalami kehadirannya. Sebab kerajaan sorga, kerajaan itu artinya king. Anda akan bertemu dengan rajanya. Anda akan bertemu dengan teritorialnya. Anda akan bertemu dengan wilayahnya. Kehadirannya, kuasanya. Dan ketika kerajaan sorga itu hadir, dia tidak hadir sekedar dalam bentuk kebenaran filsafat, tetapi kerajaan sorga itu adalah kuasa. Kehadirannya memiliki satu kuasa untuk mengubah dan mentransformasi. Amin. Amin. Dikatakan mata air sedang memancar di padang gurun. Dikatakan bahwa ketika air dari tahtanya itu mengalir, kemana saja air itu mengalir. Air yang asin, air yang pahit diubahkan menjadi air yang dapat diminum. Kemana sungai itu mengalir, di sana tanah yang gersang menjadi subur. Kemana sungai itu mengalir, kemana air dari sungai itu hadir, di sana kematian diubah menjadi kehidupan. Hidup yang mandul, hidup yang gagal diubah menemukan satu kuasa kehidupan yang mengubah seseorang. Ketika pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ketika pohon itu menyerap dari airnya, hidupnya jadi subur, buahnya terus, bahkan dia menjadi obat. Tidak dikatakan pohon itu luar biasa, tidak dikatakan pohon itu pohon yang khusus, tetapi yang menyebabkan dia menjadi luar biasa bukan dari dirinya, tetapi karena dia menyerap air dari sungai itu. Dan ini menurut saya adalah penemuan terbesar yang kita bisa alami ketika kita menemukan kerajaan sorga di dalam hidup kita. Di sana Anda akan bisa mengalami 2 tambah 5 bukan 7, tapi 5.000, masih sisa 12 pakul. Di sana yang miskin berkata, aku kaya. Di sana orang yang lemah berkata, aku kuat. Di sana orang penakut berkata, aku pahlawan. Dan ini bukan ceritaan. Anda pikir siapa murid Yesus? Orang hebat? Tidak. Orang intelek? Tidak. Tukang tangkap ikan? Orang biasa, kebanyakan. Bukan bangsawan-bangsawan rohani yang di Yerusalem. Bahasa mereka pun bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Bahasa ngoko kalau hari ini. Siapa Petrus? Nothing. Tetapi ketika mereka mengalami kehadiran kerajaan sorga, mereka diubahkan menjadi perwakilan kerajaan sorga. Mereka bergerak dengan kuasa, mandat, dan otoritas. Saya tidak cerita secara penuh, tetapi saya akan masuk di dalam bagaimana ibadah yang benar. Saya menceritakan esensinya, bukan detailnya.
Ada dua gairah cinta yang Tuhan itu miliki. Yang pertama adalah compassion. Yang kedua adalah passion. Ibadah yang benar. Anda mengalami dan menerima dan memiliki compassion dan passion. Perjumpaan yang pertama, Anda akan melihat compassion dari Tuhan. Belas kasihan dari Tuhan. Karena kita adalah saat itu adalah gembel, miskin, compang-camping. Saya tidak berkata secara jasmani. Merana, itulah keadaan saya. Frustasi, patah hati. Dan Tuhan lewat, Tuhan hadir, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Seperti anak yang hilang. Bapaknya datang dan memeluk dia. Menerima apa adanya. Compassion. Belas kasihan. Apa yang tidak dimiliki oleh orang Farisi. Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Mereka membaca kitab suci. Bukan berarti berpuasa tidak baik. Bukan berarti membaca kitab suci tidak baik. Itu betul. Tapi itu doing the thing right. Itu tekniknya. Itu prosedurnya. Sudah dijalani dengan baik. Tapi esensinya. Justru orang-orang Farisi dan ahli Taurat kehilangan. Apa yang mereka tidak punya? Mereka punya moral. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku bukan seperti mereka. Apa yang mereka tidak punya? Pikirkan itu. Yesus tidak datang sekedar membawa Anda dan saya menjadi orang yang sekedar beragama Kristen. Kalau Yesus datang hanya untuk membawa Anda dan saya beragama Kristen, orang ahli Taurat sudah jadi orang Kristen yang baik. Mereka bermoral, mereka tekun puasa, doa puasa, mereka membaca kitab suci, mereka komitmen dalam pelayanan. Ada sesuatu esensi dasar yang mereka tidak miliki. Dan ini adalah hakikat ibadah. Ini yang mengubah hidup seseorang. Ini yang membuat seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang mereka tidak punya? Mereka tidak memiliki belas kasihan. Apa yang tidak bisa ditiru iblis? Belas kasihan. Iblis bisa membuat mujizat. Tetapi iblis tidak pernah bisa berbelas kasihan. Orang Farisi tidak memiliki belas kasihan kepada jiwa. Mereka pekerjaannya hanya menuding. Mereka menikmati superioritas ketika mereka bisa menunjukkan dosa orang lain. Coba Anda pikir, kenapa kok ada perempuan berdosa, Maria Magdalena, bisa ketahuan berzina, diseret di depannya Tuhan Yesus. Ini pikiran nakal saya. Orang berzina itu kan gak mungkin di tengah jalan. Orang berzina itu pasti di ruang tertutup tersembunyi. Betul? Lah kok ahli Taurat itu kok tahu? Berarti kan ngikuti terus loh. Halo? Berarti kan nyari-nyari. Kenapa mereka marah? Kenapa mereka begitu ingin meludahi, melempari batu? Saya bisa merasakan apa yang di dalam hati mereka. Apa Pak? Mereka tuh iri ngelihat orang berzina. Kenapa? Mereka kepingin berzina, tapi nggak bisa. Halo? Kenapa? Karena mereka rohaniwan. Karena mereka jaim. That's religion. Apa kebanggaan mereka? Bisa menunjukkan you berdosa. Aku kudus. Dan Tuhan gak pernah tertarik orang model begitu. Percayalah. Matius 9 ayat 13. Tuhan berkata, pergi dan pelajari arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan. Saya bisa terlibat dalam pelayanan yang banyak, yang luas. Misalnya, saya bisa khotbah, mempelajari firman,
Tetapi kalau saya sudah kehilangan belas kasihan, kalau waktu saya doa, saya sudah nggak pernah rasa belas kasihan kepada jiwa. Saya ketemu dengan Pak Heri, dia cerita mengunjungi sebuah tempat di tempat terpencil. Dia melihat orang-orang desa yang dalam keadaan kekurangan. Dan dia cerita, Pak, hati saya berbelas kasihan kepada mereka. Saya bilang, benar, you are on the right track. Anda dalam track yang benar. Dan pelihara itu. Kalau kita sudah kehilangan belas kasihan, sekalipun 7 kali kita datang kebaktian, we are not in the right track. I am not in the right track. Saya nggak ingin nuding Anda, saya mau nuding diri saya. Oleh sebab itu saya minta sama Tuhan tiap kali. Belas kasihan-Mu Bapa, apa? Penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Kenapa orang-orang yang di Alkitab ini dicatat? Anda pikir mereka itu pendeta? Saya justru menemukan sangat sedikit pendeta di dalam perjanjian lama. Mungkin yang pendeta itu cuma Yeremia, kalau tidak salah, Yeskel atau siapa, keturunan imam. Siapa Musa? Kontraktor atau capres. Siapa Yusuf? Eksekutif director dari sebuah konglomerasi terbesar di dunia. Amin. Loh kok amin, enggak ada amin. Dia bukan pendeta, CEO. Siapa Abraham? Wira swasta, wira usaha. Bukan pendeta. Saya enggak anti pendeta karena saya sendiri pendeta. Tapi tidak membuat, bukan karena saya punya gelar pendeta, saya rohani. Siapa Esther? Siapa Nehemia? Sekretaris pribadinya raja. Menseknek. Kenapa mereka dipakai Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang sukses. Tetapi bukan karena sekedar sukses mereka dipakai Tuhan. Tetapi karena mereka menangkap hati Tuhan untuk bangsanya. Untuk sesamanya. Musa yang lain gak sekolah, dia S3. Yang lain melarat, dia tinggalnya di istana. Setuju? Tetapi dia gak bisa sugih sendiri, enak sendiri. Dia menangkap penderitaan orang-orang Israel. Siapa Yusuf? Sudah sukses. Melalui satu orang ini, seluruh dunia diluputkan dari bahaya kelaparan. Apa bedanya Yusuf dengan Salomo? Dua-dua mendapat kasih karunia. Ibadah yang benar, Anda tidak bisa memisahkan kasih karunia dengan kebenaran. Apa yang dibawa Yesus bukan cuma kasih karunia, tapi kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita hanya mencari kasih karunia, tidak bersedia merindu akan kebenaran, kita akan terjebak memanipulasi Tuhan. Saya katakan, Salomo adalah orang yang mentok mendapat kasih karunia. Tidak ada orang seperti dia. Sukses dalam 3 bidang, bahkan 4. Dunia politik dia raja yang sukses. Dunia akademis dia seperti Einstein, orang paling hikmat, paling pinter. Profesor, doktor,
apa dan sebagainya. Di dunia bisnis dia seperti Bill Gates, manusia terkaya di dunia. Bayangin saudara. Dan dunia rohani, dia punya gereja paling hebat, paling bagus seluruh dunia. Enggak ada gereja yang lapis emas. Waktu itu bait suci yang dibangun Salomo, lapis emas. Tapi dalam seluruh kesuksesannya, apa yang dia lakukan? Anda boleh baca di Pengkhotbah pasal 2 atau 3. Saya ngeri melihat ucapannya. Aku hendak, aku ingin, aku mengumpulkan bidu wanita, aku membangun, aku mengumpulkan. Semuanya dipenuhi apa? Aku, dan aku. Yusuf, dia sukses. Tetapi dia enggak sukses untuk dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya melalui satu orang ini. Ada banyak orang yang dijamah, diselamatkan. Esther, siapa dia? Dia mendapat mimpi semua mimpi yang ada di dalam hidupnya seorang wanita. Lahir cantik. Semua wanita mau cantik. Setuju ibu-ibu? Yang bilang enggak itu bohong berarti. Semua wanita memimpikan cantik dan ingin cantik. Esther lahir cantik. 2, jangan tersinggung ya. Semua wanita, gadis yang masih muda bermimpi dapat suami kaya raya. Kenapa? Karena buat wanita uang itu perlindungan. Dan itu tidak salah. Suami yang mapan. Esther dapat suami konglomerat. Cantik, dapat konglomerat. Pikirkan itu. Hidupnya seperti selebriti. High level. Mandinya bukan air, pakai susu. Mungkin di tengah kemewahannya. Dia mempertaruhkan hidupnya. Aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya bilang kok ada ya orang seperti ini. Dan Tuhan mencari orang yang berbelas kasihan. Kenapa mereka dipakai? Karena mereka adalah orang yang menangkap hati Tuhan. Untuk bangsanya, untuk sesamanya. Dan dia tidak mencari hanya Esther, Musa, Yusuf. Dia sedang mencari kita. Untuk jadi alatnya. Belas kasihan. Yang kedua, gairah cinta yang kedua. Yang tidak kalah besarnya dan sama besarnya. Setelah dia hadir dalam belas kasihan, dia memanggil kita hadir dalam belas kasihan itu compassion, mercy. Dia hadir di dalam passion. Passion itu apa? Gairah. Ingin mendapatkan seorang yang yang hatinya cocok sama dia. Passion. Compassion ini bicara keselamatan. Passion bicara transformasi. Sehingga ibadah bukanlah sekedar sebuah pertunjukan, sebuah perayaan. Ibadah adalah panggilan untuk masuk dalam sebuah perjanjian. Yang didahului dengan perjumpaan cinta atau kasih. Dari perjumpaan itu seorang akan mengalami sebuah kasih. Dan kasih itu memberikan kekuatan kepada dia untuk dia bersedia menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang sudah mengasihi. Apa itu perjanjian? Perjanjian tidak pernah terjadi satu arah. Perjanjian hanya terjadi ketika dua pribadi saling bersedia menyerahkan, mendedikasikan hidupnya kepada pasangannya. Mother Teresa dalam pengabdiannya kepada Tuhan, dia mengalami sebuah persekutuan
persekutuan yang dalam dengan Yesus. Dan dia berkata, aku melihat Yesus menyerahkan dirinya kepadaku. Bukan hanya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tetapi kita melihat Tuhan menyerahkan dirinya kepada kita. Ketika dua pribadi itu bertemu dan bersedia menyerahkan diri, terjadi kuasa kehidupan yang luar biasa. Kapan listrik itu bisa punya satu kuasa, satu energi? Bukan minus sendiri, plus sendiri. Ketika minus sama plus kapan Anda tercipta dan jadi di dalam dunia ini? Ketika sel sperma ayah kita bertemu dengan sel telur ibu kita. Ketika mereka sendiri-sendiri, mereka hanyalah sperma dan telur. Yang umurnya tidak lebih dari 1 bulan. Bahkan sperma cuma 3 hari. Tetapi ketika mereka bertemu, mereka tidak jadi sperma atau telur. Mereka bertransformasi menjadi makhluk yang luar biasa. Adalah Anda. Amin. Kerajaan sorga. Mari kita lihat dalam Matius pasal 13 ayat 31. Kerajaan sorga bukanlah pohon yang berbuah. Kerajaan sorga itu adalah seperti biji sesawi. Dia kecil sekali, tetapi jikalau biji itu jatuh ke tanah, Yohanes 12 ayat 24, maka biji itu akan pecah dan berubah menjadi pohon. Kalau dia dibiarkan, dia akan tumbuh besar jadi pohon yang luar biasa. Asalnya biji. Dan saya mau cerita tentang hikayat 3 biji. Seed, soil, and season. Ada 3 elemen yang membawa seorang mengalami hidup yang berhasil dan makmur. Benih, tanah, dan season. Musim. Right man on the right place and the right time. Dan yang pertama adalah seed, benih. Ada 3 jenis, 3 biji dari pohon yang sama. Yang satu disimpan di dalam toples. 10 tahun lagi biji itu jadi apa? Tetap biji. 20 tahun lagi biji itu jadi apa? Tetap biji. Yang kedua, jatuh ke tangannya ahli bonsai. Ditanam, tumbuh, tapi jadi bonsai. Yang ketiga, biji jatuh ke tanah yang subur di hutan lindung di Amerika Utara. Ini ada cerita, pohon Jenderal Sherman. Tingginya 110 meter. Lingkar batangnya 26 meter. Lah kalau 3 biji ini setelah 50 tahun ditemukan, yang dalam toples bilang, kamu kok bisa gede segitu? Nah yang gede bilang, lah kamu kok pancet terus ya? Yang ini Anda nggak boleh ikut-ikut Tuhan Yesus. Apa Pak? Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan kalau Guana Tanjung tidak boleh tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Sebab kerajaan sorga itu seperti biji. Bukan hasil, potensi. Kalau anugerah kehidupan itu diberikan, maka hamba 1 talenta tidak wajib mengembalikan. Dan Yesus berkata hal kerajaan sorga. Kalau talenta itu dititipkan, artinya anugerah kehidupan itu dititipkan, maka hamba 1 talenta hanya wajib mengembalikan berapa? 1. Tetapi talenta itu tidak diberikan, dititipkan, diinvestasikan, dipercayakan. Benih itu dipercayakan di dalam hidup Anda. Supaya menghasilkan buah. Kapan biji itu berubah? Yesus mengasihi kita. Menerima kita ada apa adanya dalam belas kasihannya. Inilah ibadah. Hukum rohani utama. Yesus begitu
passion kepada kita. Sehingga kita tidak dibiarkan tetap apa adanya. Asalnya dari biji, kita diubah menjadi pohon. Amin. Yang berbuah. Asalnya ulat, diubah jadi kupu-kupu. Asalnya areng, diubah menjadi berlian. Asalnya biasa, Tuhan mau mengubah engkau menjadi luar biasa. Tetapi tidak otomatis. Saya tanya, siapa yang mau jadi luar biasa? Angkat tangan. Tidak gratis. Tidak otomatis. Tetapi ketika engkau mengalami cinta, engkau akan kepingin memberi yang sesuatu hadiah kepada orang yang kau kasih. Hadiah terindah yang kau bisa berikan kepada Tuhan adalah ketika engkau bersedia diubah menjadi serupa dengan Dia. Dan engkau bersedia menjadi orang yang dikasihi dan mengasihi Dia. Menjadi orang yang mau dimiliki oleh Dia. Itu hadiah terindah. Apa yang membuat Esther berbeda? Bukan karena dia lebih cantik. Tetapi ketika masing-masing putri itu satu demi satu masuk ke kamar raja. Semua yang lain mereka memfokuskan bagaimana mereka memperoleh hadiah dari raja. Karena di kamar raja banyak harta benda. Ketika Anda masuk dalam keintiman dengan Tuhan, Anda akan menemukan berkat-berkat yang tersedia. Karena Tuhanmu, Tuhan saya, itu bukan Tuhan yang pelit. Tuhan yang suka memberi. Amin. Tetapi Esther, dia bukan minta hadiah. Dia datang untuk memberi sebuah hadiah kepada raja. Apa Pak? Hadiahnya adalah dirinya, tubuhnya, hidupnya untuk raja. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu bukan uangmu, tapilah keberadaan dirimu. Tetapi ketika engkau bersedia memberikan dirimu, engkau pasti juga memberi dari uangmu. Amin. Saya selalu ngomong sama anak-anak remaja, orang-orang muda yang para putri atau gadis-gadis yang belum menikah. Saya bilang, kalau ada seorang pemuda ngomong sama kamu, aku cinta padamu sayang, tapi dia nggak pernah traktir kamu, jangan percaya, saya bilang gitu. Bohong, saya bilang. Lu kenapa? Lu traktir aja nggak mau kok. Tapi jangan GR dulu. Tidak semua yang traktir kamu artinya cinta sama kamu. Engkau bisa memberi tanpa engkau mengasihi. Tapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kapan seorang bersedia naik, menyerahkan dirinya. Tuhan hadir ketika dia menemukan mezbah. Dan ketika ketika di atas mezbah itu ada korban persembahan. Baca 2 Tawarik pasal 7. Mari kita lihat. 2 Tawarik pasal 7. Ayat yang kelima lalu masuk ke ayat yang pertama. Ketika Salomo meresmikan bait suci. Dia membangun mezbah. Dan di atas mezbah bukan kosong. Sebagai korban 9 Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Dan Salomo sendiri berdiri di atas mimbar. Dia berdiri di atasnya. Dia mengidentifikasikan sebagai persembahan yang hidup. Ayat yang pertama. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun apa? Turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kapan Tuhan hadir? Ketika dia menemukan sebuah persembahan. Dan kalau dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong.
Raja tidak pernah hutang. Dia hadir, apa yang dipersembahkan oleh pasangannya, dia akan buktikan dia memberi lebih banyak dari apa yang diberikan kepada dia. Kapan sebuah transformasi terjadi? Kenapa banyak hidupnya manusia, banyak hidup orang biasa? Kapan? Kenapa? Karena tidak pernah diserahkan. Hidup yang diserahkan, hidup yang diubahkan, itu bukan hidup yang digenggam. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang dipersembahkan. 5 potong roti yang diubah itu bukan 5 potong roti yang digenggam. 5 potong roti yang diubah, dimultiplikasi, itu bukan yang digenggam, tetapi yang dipersembahkan. Ketika dia datang, dan dia akan datang, apa yang dia cari, apa yang dia ingin temukan dari gerejanya, catat baik-baik. Ini hati Tuhan. Tuhan akan bertanya, di mana mempelaiku? Di mana orang yang mengasihi aku? Di mana pasanganku? Di mana orang yang berpakaian putih dan datang membawa persembahan dan berjalan bersamaku? Kenapa saya memberitakan ini? Karena gerejanya dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dia tidak datang sebagai nabi, dia tidak datang sebagai juru selamat, dia akan datang sebagai raja, dia akan datang sebagai mempelai. Biarlah siapa yang bertelinga dia mendengar panggilan untuk mengasihi dia. Tapi Anda tidak bisa mengasihi dia sampai Anda mengalami, Anda dikasih dia. Anda pikir saya orang baik sehingga saya melayani Tuhan? No. Tidak ada satupun orang baik tiba-tiba dia melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan karena saya tahu siapa saya. Saya melayani Tuhan karena saya telah sampai dalam sebuah krisis. Saya putus asa. Saya tidak sanggup berdiri lagi. Di sana Tuhan hadir dalam hidup saya. Di sana saya melihat tangannya terulur. Di sana saya melihat kasih-Nya. Dan saya tahu saya adalah orang yang berhutang kepada dia. Dan ketika saya naik di atas mezbahnya, saya menjadi persembahan. Saya melihat saya diubahkan. Kekuatan apa yang membuat kita naik di atas mezbah sebagai korban persembahan? Bukan fanatisme, bukan ideologi, tapi cinta. Anda dan saya dipanggil untuk mengalami cinta dengan Dia. Apa yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat? Kasih kepada Tuhan. Not kasih kepada Tuhan, love of God, kasih Tuhan di dalam roh ini. Dia tidak pernah mengalami kehadiran. Kenapa? Karena mereka melakukan segala aktivitas, tapi mereka tidak pernah membawa persembahan kepada Tuhan. Temukan itu. Anda akan melihat Anda berjalan dengan Tuhan. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Anda tidak menjadi orang biasa. Ada amin? Anda tidak pernah jadi orang biasa. Catat baik-baik. Bukan karena Anda hebat. Bukan karena saya hebat. Tapi karena yang menyertai Anda bukan pribadi yang biasa. Anda menyembah bukan sekedar menyanyi. Tetapi membawa persembahan. Keluar dari hati kita. Naikkan itu. Jangan digenggam. Lepaskan. Apa musuh kerajaan sorga terbesar? Anda pikir setan? Bukan. Lalu apa Pak? Ego. Aku. Kenapa Pak?
Karena aku adalah sebuah kerajaan. Namanya kerajaan aku. Rajanya siapa? Jawab yang keras. Aku. Tidak boleh ada 2 gubernur dalam satu provinsi. Tidak boleh ada 2 presiden dalam satu negara. Setuju? Tidak boleh ada 2 raja dalam satu wilayah. Harus ada satu yang turun. Siapa raja di sini? Semua orang punya kerajaan. Namanya aku. Dan aku ini harus turun. Bukan dipaksa, tapi sukarela. Karena cinta. Jangan takut dengan cinta. Umur saya sudah hampir 50. Tapi saya mau percaya dengan cinta. Dan saya mau menikmati cinta. Bahkan sampai akhir hidup saya. Cinta memang kadang tidak masuk akal. Tapi cinta memberi arti. Cinta memberikan keindahan di dalam hidup ini. Siapa yang rindu mengalami dicintai dan mencintai. Naik di atas mezbah. Anda akan bertemu bukan dengan satu pengajaran tetapi seorang pribadi yang hadir. Dan Anda tidak sama lagi. Anda diubahkan. Dari areng jadi berlian. Dari ulat jadi kupu-kupu. Dari biji jadi pohon. Dari orang biasa menjadi yang dicintai. Siapa orang yang melihat Tuhan pertama kali? Dia bangkit. Bukan rasul. Siapa dia? Maria Magdalena. Siapa dia? Mantan pelacur. Mantan pelacur. Tuhan itu bukan cari orang benar. Tuhan itu cari orang yang mencari dia. Tuhan itu cari orang yang kepingin sama dia. Makanya Injil itu orang susah, untuk orang tidak merasa miskin hatinya. Bukan selalu uangnya. Orang yang buta, orang yang haus kebenaran, orang yang terikat, orang yang menderita, orang yang patah hati. Bukan orang yang tidak butuh. Kenapa saya terima Injil? Karena saya termasuk salah satu. Dan saya mengizinkan dia hadir. Dan ketika saya naik di atas mezbahnya, saya melihat api itu turun dari sorga. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban sembelian itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ketika Anda bawa korban sembelian, Anda boleh coba, Anda bisa buktikan. Naik ke sana. Anda akan melihat. Dia hadir dan api itu turun dari surga. Dan hidup Anda tidak sama lagi. Yang miskin berkata, aku kaya. Karena aku jalan sama raja. Yang penakut berkata, aku pahlawan. Yang tidak berarti, Anda akan berkata, aku dicintai Tuhan.